Istri kedua, suamiku tak tahu kalau aku ini adalah orang kaya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah sederhana ini. Angin dari kipas angin tua berputar pelan, sementara aku menatap ke arah kalender di dinding. Sudah setahun sejak aku memutuskan untuk menjalani hidup ini, menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari semua orang, termasuk suamiku sendiri. Aku, Nadia, seorang wanita yang dulu dikenal sebagai pewaris salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Namun, kekayaan itu tidak memberikan kebahagiaan seperti yang orang kira. Setelah ayahku meninggal dan perusahaan keluarga diwariskan kepadaku, aku merasa semakin kosong. Tekanan dari para pemegang saham, kebisingan media, dan pengkhianatan orang-orang terdekat membuatku lelah. Maka, aku memutuskan untuk pergi. Aku meninggalkan semua kemewahan itu tanpa banyak bicara. Dengan nama samaran, aku menjalani hidup sederhana di sebuah kota kecil, hingga aku bertemu dengan Reza. Seorang pria yang, meskipun sederhana, memiliki senyum yang tulus dan hati yang hangat. Reza tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan aku tidak pernah berniat memberitahunya. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku. Kami menikah dalam waktu singkat, dan sejak itu aku menjalani hidupku sebagai istri yang setia. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah ketika dia membawa seorang wanita lain ke rumah kami. Aku mohon, pahami aku Nadia. Ini keputusan yang sulit bagiku, tapi aku sudah menikahinya, kata Reza dengan nada bersalah. Aku hanya diam. Wanita itu, Diana, berdiri di belakang Reza, memegang tas kecilnya dengan canggung. Dia terlihat lebih muda dariku, dengan penampilan yang anggun meskipun sederhana. Kenapa kamu melakukan ini, Reza? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Dia membutuhkan tempat tinggal. Aku hanya ingin membantunya, tapi kami sudah menikah beberapa minggu yang lalu, jawabnya. Hatiku hancur. Aku ingin marah, tapi tidak ada gunanya. Dalam masyarakat tempat kami tinggal, poligami bukan hal yang aneh, meskipun aku tidak pernah membayangkan akan mengalaminya. Diana pindah ke rumah kami malam itu juga. Dia mencoba bersikap sopan dan ramah, tapi aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Dalam beberapa hari pertama, dia bahkan berusaha membantu pekerjaan rumah, tapi aku lebih sering menghindarinya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Diana. Dia sering menelepon seseorang dengan nada terburu-buru, dan aku menangkapnya beberapa kali mengintip ke dalam kamar kami saat Reza tidak ada. Suatu malam, aku memutuskan untuk menyelidiki. Setelah memastikan Diana dan Reza sudah tidur, aku masuk ke kamarnya. Di meja kecilnya, aku menemukan sebuah buku catatan. Aku terdiam menatap tulisan itu. Jantungku berdegup kencang. Diana mencurigai sesuatu tentangku. Tapi kenapa? Apa dia mendengar sesuatu? Atau ini hanya firasatnya saja? Halaman-halaman berikutnya penuh dengan coretan-coretan lain. Beberapa catatan singkat tentang bagaimana aku tidak pernah mengeluh soal uang, meskipun penghasilan Reza sangat pas-pasan. Ada juga pengamatan tentang perhiasan sederhana yang terkadang aku kenakan, sesuatu yang mungkin tak sengaja aku bawa dari masa laluku. Dia bukan orang biasa, tulis Diana di salah satu halaman. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Mungkin ini alasan kenapa Reza terlihat lebih sayang padanya. Dadaku sesak membaca itu. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh Reza, tapi juga oleh Diana, yang jelas-jelas menyimpan agenda lain di balik sikap manisnya. Langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menutup buku itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Saat aku berbalik, Diana berdiri di depan pintu dengan mata menyipit curiga. Apa yang kau lakukan di sini, Nadia? Tanyanya. Aku mencoba tetap tenang. Aku mencari sapu. Pikirku mungkin ada di sini. Dia tidak menjawab. Matanya mengarah ke meja di belakangku. Aku tahu dia menyadari sesuatu, tapi dia tidak langsung bertanya. Kalau begitu kamu salah kamar, ujarnya dingin sebelum melangkah masuk dan menutup pintu di depanku. Semalaman aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Diana terus menghantui. Aku tahu dia menyimpan sesuatu. Dia bukan sekadar wanita yang membutuhkan bantuan, seperti yang dikatakan Reza. Esok harinya, aku memutuskan untuk berhati-hati. Aku menghindari pembicaraan panjang dengan Diana, tapi tetap memperhatikannya dari kejauhan.
Dia sering keluar rumah dengan alasan membeli bahan makanan atau ke pasar. Tapi setiap kali dia kembali, aku memperhatikan dia membawa sesuatu yang tidak sesuai. Kadang kertas tebal, kadang sebuah amplop tertutup. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Hari itu, aku berpura-pura harus ke rumah tetangga, tapi sebenarnya aku membuntuti Diana dari belakang. Dia berjalan ke arah jalan utama dan naik ke sebuah angkot. Aku segera menyewa ojek untuk mengejarnya. Dia turun di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku berdiri di luar memperhatikan dari balik kaca jendela. Diana duduk di sudut, berbicara dengan seorang pria. Dari cara mereka berinteraksi, jelas mereka saling mengenal baik. Pria itu menyerahkan sesuatu padanya, sebuah map coklat. Diana membukanya sebentar, kemudian tersenyum. Aku langsung tahu ini ada hubungannya denganku. Setelah Diana pergi, aku masuk ke kafe dan mendekati pelayan yang melayani meja mereka tadi. Dengan sedikit uang, aku meminta informasi. Pelayan itu hanya bilang kalau pria yang tadi sering datang ke sana dengan banyak wanita berbeda, dan dia dikenal sebagai penyelidik swasta. Darahku mendidih. Diana menyewa seseorang untuk menyelidikiku. Ketika aku pulang, Diana sedang duduk di ruang tamu, terlihat santai dengan segelas teh di tangannya. Aku mencoba bersikap biasa saja, tapi di dalam hatiku aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan rahasiaku. "Sampai kapan kamu mau berpura-pura, Diana?" tanyaku tiba-tiba. Dia tersentak, jelas tidak menyangka aku akan menyerangnya lebih dulu. "Apa maksudmu?" "Aku tahu kamu menyewa seseorang untuk menyelidikiku. Apa yang sebenarnya kamu cari?" Wajahnya memerah. Dia mencoba membela diri, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. "Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya kamu, Nadia. Tidak ada yang salah dengan itu." "Apa hubungannya itu dengan pernikahanmu dengan Reza?" Diana terdiam. "Aku tahu kamu punya agenda lain, Diana. Kalau kamu ingin melawan aku, lakukan saja. Tapi ingat, aku tidak akan tinggal diam." Ujarku dengan nada tegas sebelum meninggalkannya di ruang tamu. Aku tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Aku kembali ke kamar, mencoba menenangkan diriku. Tapi pikiranku terus berputar. Diana jelas punya niat tersembunyi. Apa dia ingin merebut Reza sepenuhnya? Atau lebih buruk lagi, dia sudah mengetahui sesuatu tentang siapa aku sebenarnya? Hari-hari berikutnya berjalan dengan tegang. Diana mencoba bersikap biasa, bahkan lebih ramah daripada sebelumnya. Namun, aku bisa merasakan ada kepalsuan di setiap senyumnya. Sementara itu, aku semakin berhati-hati dalam setiap gerakanku. Aku bahkan menyimpan semua dokumen pentingku, KTP, paspor, dan kartu identitas lainnya, di tempat yang lebih aman. Suatu sore, aku mendengar percakapan antara Reza dan Diana di ruang tamu. Aku berusaha mendengarkan dari balik pintu kamar. "Kenapa kamu selalu tampak tidak nyaman dengan Nadia?" tanya Reza. "Aku hanya merasa ada yang tidak biasa dengannya," jawab Diana pelan. "Dia terlalu sempurna untuk kehidupan seperti ini. Apa kamu tidak pernah bertanya-tanya tentang masa lalunya?" "Aku tidak peduli masa lalunya, Diana. Aku mencintainya karena siapa dia sekarang," balas Reza tegas. Aku tersenyum pahit mendengar kata-kata itu. Reza mencintaiku, tapi bagaimana jika dia tahu kebenaran? Apakah cinta itu akan bertahan? Beberapa hari kemudian, Diana membuat langkah yang lebih berani. Saat aku sedang memasak di dapur, dia masuk dan mulai berbicara dengan nada yang lebih langsung. "Nadia, aku tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa memikat Reza, tapi aku tidak percaya kamu benar-benar mencintainya." Aku meletakkan pisau dapur dan menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" "Kamu hidup seperti ini, tapi ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku akan mengetahuinya." Aku mendekat, menjaga suaraku tetap tenang meskipun darahku mendidih. "Apapun yang kamu pikirkan, simpan saja untuk dirimu sendiri, Diana. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku." Dia tersenyum tipis, seolah merasa di atas angin. "Kita lihat saja nanti." Aku tahu Diana tidak main-main. Malamnya, aku mengunci diri di kamar dan memikirkan langkah berikutnya. Aku bisa saja meninggalkan semua ini, kembali ke kehidupanku yang lama, tapi aku tidak mau kalah. Bukan karena aku ingin mempertahankan Reza,
Tapi karena aku tidak mau Diana menang dengan caranya yang licik. Beberapa minggu berlalu dan suasana di rumah semakin panas. Diana semakin berani mencampuri urusan rumah tangga kami. Dia mulai membuat keputusan tanpa berkonsultasi denganku, seperti mengubah tata letak ruang tamu atau memutuskan menu makan malam. Reza tampak terjebak di tengah. Aku bisa melihat dia mencoba menjaga keseimbangan antara aku dan Diana. Tapi aku tahu ini tidak akan bertahan lama. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku menelepon salah satu orang kepercayaanku dari masa laluku, seseorang yang masih setia dan tidak pernah mengkhianatiku. Namanya Arif, mantan asisten pribadiku. "Arif, aku butuh bantuanmu," kataku langsung begitu dia mengangkat telepon. "Bu Nadia, apa ini benar-benar Anda?" Suaranya terdengar terkejut. "Ini aku tidak punya banyak tuh untuk menjelaskan. Aku hanya butuh kamu menyelidiki seseorang untukku." "Siapa?" "Namanya Diana. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya." "Baik, Bu. Saya akan mencari tahu," jawab Arif tanpa ragu. Percakapan itu memberiku sedikit rasa lega. Aku tahu Arif bisa diandalkan. Sementara itu, aku terus memainkan peranku sebagai istri yang sederhana. 2 minggu kemudian, Arif mengirimkan hasil penyelidikannya. Diana ternyata bukan wanita biasa. Dia memiliki hutang besar akibat investasi gagal, dan dia pernah terlibat kasus penipuan. Lebih mengejutkan lagi, dia memiliki hubungan masa lalu dengan Reza, hubungan yang tidak pernah diceritakan oleh suamiku. Malam itu, aku menghadapi Reza di kamar. "Reza, aku tahu semuanya," kataku langsung. Dia menatapku bingung. "Maksudmu apa?" "Diana, hutangnya, hubungannya denganmu di masa lalu. Kenapa kamu tidak pernah cerita apapun padaku?" Wajah Reza langsung memucat. "Nadia, aku bisa jelaskan." Aku mendengarkan, jawabku dingin. Dia menarik napas panjang. "Aku memang mengenalnya dulu sebelum aku menikahimu. Dia datang kepadaku dengan masalahnya, meminta bantuan. Aku tidak tahu dia akan menyewa seseorang untuk menyelidikimu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Diana bukan hanya ingin merebut Reza. Dia punya tujuan lebih besar, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Esok harinya, aku mendapati Diana memegang sebuah amplop tebal saat dia keluar rumah. Aku memutuskan untuk mengikutinya lagi. Kali ini, aku membawa Arif bersamaku untuk memastikan aku tidak kehilangan jejak. Kami melihatnya bertemu dengan pria yang sama di kafe. Tapi kali ini, percakapan mereka lebih serius. Diana menyerahkan amplop itu, dan pria itu mengangguk sebelum pergi. "Apa yang dia serahkan?" tanyaku pada Arif. "Kita akan cari tahu, Bu. Saya sudah mengatur seseorang untuk mengikuti pria itu," jawab Arif. Aku tahu permainan ini belum selesai. Aku harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa Diana tidak hanya mengincar Reza, tapi juga mungkin sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berkaitan dengan siapa aku sebenarnya. Tidak akan membiarkan dia menang. Aku duduk di kamar dengan tangan gemetar, memikirkan apa yang baru saja aku lihat. Diana tidak hanya mencurigai aku, dia jelas sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Reza, yang masih tidak menyadari ketegangan antara aku dan Diana, mencoba bersikap seperti biasa. Namun malam itu aku merasa aku harus mengambil langkah lebih berani. Ketika Reza akhirnya tidur, aku keluar dari kamar. Diana juga sudah masuk ke kamarnya. Dengan pelan, aku menuju ruang tamu, membuka laci tempat dia sering menyimpan barang-barangnya. Aku menemukan sebuah kunci kecil. Aku tahu dia menyimpan sesuatu di kamar. Aku memutuskan untuk memeriksa. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kamar Diana. Udara di dalam terasa dingin dan menusuk. Aku mengarahkan pandanganku ke meja kecil di sudut kamar. Laci terkunci. Aku menggunakan kunci yang baru saja kutemukan dan membukanya perlahan. Di dalamnya, aku menemukan beberapa dokumen, termasuk catatan bank yang menunjukkan bahwa Diana menerima transfer sejumlah besar uang dari akun yang tidak aku kenal. Ada juga beberapa foto-foto aku di pasar, di rumah, bahkan di toko kelontong. Tanganku gemetar melihat foto-foto itu. Dia telah mengawasi aku selama ini.
Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah surat dari seorang pria bernama Haris. Isinya membuat jantungku berdegup kencang. Diana, pastikan kau mendapatkan semua informasi tentang wanita itu. Kita bisa menggunakannya untuk menekan Reza. Jangan sampai rencana ini gagal. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku ingin uangku kembali. Aku menyadari ini bukan hanya tentang aku atau Reza. Diana sedang berusaha menjebak kami berdua untuk membayar hutangnya pada pria ini. Tiba-tiba suara pintu kamar Diana berderit. Aku berbalik dan dia berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya rendah, tapi aku bisa merasakan ancaman di baliknya. Aku tahu semuanya, Diana, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Dia melangkah mendekat, wajahnya semakin gelap. Jadi, kamu memutuskan untuk ikut campur ya? Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku? Aku menggenggam surat itu erat-erat. Aku tidak perlu menang. Aku hanya akan memastikan Reza tahu siapa kamu sebenarnya. Dia tertawa sinis. Reza, apa kamu pikir dia akan percaya padamu? Aku punya cara untuk membuatnya tetap di sisiku. Seperti apa? Tantangku. Dia tidak menjawab, tapi tatapan liciknya sudah cukup untuk memberitahuku bahwa dia tidak akan berhenti. Aku keluar dari kamarnya, membawa surat itu bersamaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tahu aku harus menghadapi Reza dengan bukti ini. Tapi aku juga tahu, jika Diana mengetahui rencanaku, dia akan menyerang lebih dulu. Esok paginya, aku menunjukkan surat itu pada Reza. Dia membaca dengan wajah pucat. Apa maksud semua ini, Nadia? Tanyanya dengan suara rendah. Diana menjebak kita, Reza. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk melunasi hutangnya, jawabku tegas. Reza terlihat bingung dan marah sekaligus. Tidak mungkin, Diana tidak akan melakukan itu. Dia bahkan menyewa penyelidik untuk mencari tahu tentang aku. Dia berusaha menghancurkan kita, tambahku, mencoba membuatnya sadar. Reza menggelengkan kepala, mencoba mencerna semua ini. Tapi sebelum dia bisa merespons lebih jauh, Diana muncul di ambang pintu. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya, tatapannya penuh kecurigaan. Aku tidak memberi dia kesempatan untuk mengelak. Aku sudah tahu semuanya, Diana, tentang Haris, tentang hutangmu, dan tentang rencanamu menggunakan Reza. Wajahnya berubah seketika, tapi dia tidak kalah cepat. Oh, jadi kamu mau memainkan peran korban sekarang, Nadia? Apa kamu sudah cerita pada Reza siapa kamu sebenarnya? Reza menatapku dengan bingung. Apa maksudnya? Darahku membeku. Diana memanfaatkan momen itu untuk menyerangku balik. Kamu pikir dia ini wanita sederhana? Nah, dia ini orang kaya, Reza. Dia punya lebih banyak uang daripada yang bisa kamu bayangkan. Dan dia berbohong padamu selama ini. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku, Nadia? Suara Reza terdengar penuh kekecewaan. Aku ingin hidup sederhana. Aku ingin dicintai karena siapa aku, bukan karena kekayaan keluargaku. Jawabku pelan, mataku mulai basah. Diana tersenyum puas. Lihat, dia juga tidak jujur padamu, Reza. Jadi, siapa yang sebenarnya menghancurkan hubungan ini? Reza berdiri di antara kami, terlihat hancur. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya sebelum berjalan keluar dari rumah. Aku dan Diana saling menatap dengan penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu menang, kataku tegas. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat, balasnya dengan senyum licik. Perang ini belum selesai. Aku tahu aku harus melawan dengan lebih keras, yes, bukan hanya untuk melindungi diriku, tapi juga untuk mempertahankan apa yang tersisa dari rumah tangga ini. Aku berdiri mematung di ruang tamu, mencoba menenangkan napas yang terasa sesak. Diana, dengan tatapan penuh kemenangan, melangkah kembali ke kamarnya. Pintu kamarnya tertutup dengan keras, seolah mengumumkan bahwa ini adalah awal dari pertempuran besar. Aku tahu Diana akan semakin agresif setelah ini. Dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak takut menggunakan siapapun, termasuk Reza, untuk mencapai tujuannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara langkah Diana yang mondar-mandir di kamarnya terdengar jelas. Apa yang dia rencanakan? Pikiranku dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Dia sudah manipulasi Reza, dan kini dia berusaha menggiringnya untuk memihaknya sepenuhnya. Pagi harinya,
Reza belum pulang. Aku mencoba menghubunginya, tapi teleponnya mati. Kekhawatiran menyelimuti pikiranku. Apakah Diana berhasil membujuknya untuk pergi? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih buruk terjadi? Diana muncul dari kamarnya dengan wajah yang terlihat puas. Dia tersenyum tipis padaku, seolah menikmati kekacauan yang telah dia ciptakan. Reza akan memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri, katanya santai sambil menuang teh. Aku menahan diriku untuk tidak meluapkan emosi. Dan menurutmu, itu artinya memilihmu? Dia tertawa kecil, nada bicaranya penuh sindiran. Aku tidak perlu memaksanya memilih. Kamu yang membuat segalanya lebih mudah. Kebohonganmu adalah senjataku. Aku menggertakkan gigi, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku tidak bisa membuat kesalahan. Diana sudah memutar balik situasi, dan sekarang aku harus mengambil langkah yang lebih tegas. Beberapa jam kemudian, pintu depan terbuka, dan Reza akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti habis menangis. Aku mendekatinya, tapi dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku tidak mendekat. Aku butuh waktu sendiri, katanya singkat sebelum masuk ke kamarnya. Aku berdiri terpaku, sementara Diana menyeringai dari sofa. Apa aku bilang? Reza tidak akan pernah memaafkanmu. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali ke kamarku. Namun, diam-diam aku mengambil langkah lain. Aku menghubungi Arif lagi. Arif, aku butuh bantuanmu, kataku dengan suara rendah. Apa yang harus saya lakukan, Bu Nadia? Awasi Diana. Cari tahu siapa Haris dan apa sebenarnya hubungan mereka. Aku yakin ada lebih banyak rahasia yang dia sembunyikan. Baik Bu, saya akan melakukannya, jawab Arif tegas. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Diana semakin berani. Dia sering berbicara dengan Reza di depan mataku, mencoba memancing emosi. Bahkan ada saat ketika dia sengaja menyebut kekayaanku dengan nada menghina. Jadi, kapan kamu akan kembali ke kehidupan mewahmu, Nadia? Aku yakin tempat seperti ini tidak cukup untuk seseorang sepertimu, katanya dengan senyum penuh sindiran. Aku tinggal di sini bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin, jawabku dingin. Ya, mungkin setelah Reza menyadari siapa dirimu sebenarnya, dia akan memilih seseorang yang lebih jujur. Aku ingin membalas, tapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Aku harus fokus pada rencana yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Arif memberiku informasi penting. Diana bukan hanya berhutang pada Haris, Bu. Dia juga menjadi bagian dari jaringan penipuan yang menggunakan identitas palsu. Haris adalah pemimpinnya, dan mereka sedang mencari cara untuk menggunakan Anda sebagai alat tawar. Aku tercengang mendengar itu. Jadi, ini lebih dari sekadar perebutan Reza. Diana dan Haris ingin memanfaatkan statusku yang sebenarnya untuk keuntungan mereka. Arif melanjutkan, saya juga menemukan bukti bahwa Diana mencoba mendapatkan akses ke rekening bank suami Anda. Ini jelas upaya untuk menguras semua asetnya. Aku merasa darahku mendidih. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahanku. Ini tentang menyelamatkan hidupku dan Reza dari kehancuran total. Malam itu, aku menunggu hingga Diana tertidur. Aku menyelinap ke kamarnya, memeriksa laci tempat dia menyimpan barang-barangnya. Aku menemukan teleponnya dan sebuah catatan kecil dengan beberapa nomor yang ditulis tangan. Aku memotret semuanya dan keluar dengan hati-hati. Arif akan tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Namun, ketika aku kembali ke kamar, Diana berdiri di lorong, menatapku dengan wajah gelap. Kamu pikir aku tak tahu apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Aku tidak menjawab. Kamu seharusnya berhenti, Nadia. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu menyesal selamanya. Tatapannya membuatku merinding, tapi aku tidak mundur. Aku tidak takut padamu, Diana. Apapun yang kamu rencanakan, aku akan menghentikannya. Dia tersenyum dingin sebelum berbalik ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Aku tahu Diana sedang menyusun langkah berikutnya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Rumah penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Reza terlihat lebih muram, sementara Diana berjalan dengan sikap penuh percaya diri, seolah dia telah mengunci kemenangan. Namun,
Aku tahu dia hanya menunggu momen untuk membuat langkah besar yang mematikan. Saat sarapan, Diana mencoba mendominasi percakapan seperti biasanya. Dia membicarakan hal-hal sepele, tapi selalu menyelipkan komentar sinis tentang aku. Nadia, masakanmu ini cukup enak. Tidak buruk untuk seseorang yang terbiasa hidup bergelimang harta, katanya dengan nada mengejek. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, mencoba menahan emosi. Reza, yang duduk di ujung meja, hanya munduk. Tampaknya terlalu lelah untuk ikut campur. Namun, saat Diana terus berbicara, teleponku bergetar di saku. Itu pesan dari Arif. Bu Nadia, saya mendapatkan informasi lebih lanjut. Haris sedang merencanakan sesuatu yang besar dengan Diana. Mereka berencana untuk mengambil alih aset suami Anda melalui surat kuasa palsu. Saya sudah melaporkan ini ke pihak berwenang, tapi kita harus bergerak cepat. Tanganku bergetar membaca pesan itu. Aku segera menyadari bahwa waktuku tidak banyak. Jika mereka berhasil mendapatkan akses ke aset Reza, semuanya akan hancur. Aku harus bertindak sebelum terlambat. Setelah sarapan, aku mengajak Reza bicara secara pribadi. Kami masuk ke kamar dan aku mengunci pintu di belakangku. Reza, dengarkan aku. Ini sangat penting, kataku dengan nada tegas. Dia menghela napas berat. Aku lelah, Nadia. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Aku punya bukti. Diana berkomplot dengan seseorang bernama Haris. Mereka mencoba mengambil asetmu. Dia tidak mencintaimu, Reza. Dia hanya memanfaatkanmu. Reza menatapku dengan mata penuh kebingungan dan keraguan. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu juga menyembunyikan banyak hal dariku. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan pesan dari Arif serta foto-foto yang kutemukan di kamar Diana. Lihat ini, Reza. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kita. Jika kamu tidak percaya padaku sekarang, semuanya bisa terlambat. Dia mengambil ponselku dan membaca dengan seksama. Perlahan, ekspresinya berubah dari keraguan menjadi kaget, lalu marah. Aku tidak percaya ini, katanya pelan. Diana, dia berani melakukan ini padaku? Sebelum aku bisa menjawab, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Itu Diana. Reza, aku tahu kamu di dalam. Apa yang kalian bicarakan? Suaranya terdengar panik, seperti dia tahu bahwa rahasianya mulai terbongkar. Reza berdiri membuka pintu dengan cepat. Diana, masuk, katanya dengan nada tegas. Diana melangkah masuk, terlihat gugup. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat marah, Reza? Reza menunjukkan foto-foto dan pesan di ponselku. Apa ini, Diana? Jelaskan sekarang. Wajah Diana berubah pucat, tapi dia dengan cepat memasang ekspresi tenang. Reza, ini pasti jebakan. Nadia sedang mencoba memfitnahku karena dia takut aku akan merebutmu. Aku tidak membiarkan dia mengalihkan perhatian. Jangan mencoba memutar balik fakta, Diana. Aku tahu segalanya. Haris, rencana surat kuasa palsu, semua ini adalah pekerjaanmu. Reza menatap Diana dengan tajam. Aku memberimu kesempatan untuk jujur, tapi kamu terus berbohong. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Diana terlihat panik. Reza, tunggu. Jangan percaya padanya. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Aku hanya ingin melindungi kita dari wanita ini. Tidak ada yang bisa kamu katakan yang akan benarkan pengkhianatanmu, bentak Reza. Namun, sebelum Diana bisa mengatakan apa-apa lagi, suara bel pintu berbunyi. Aku dan Reza saling pandang. Diana terlihat semakin gelisah. Aku membuka pintu dan di sana berdiri 2 orang polisi bersama Arif. Bu Nadia, kami datang untuk menindaklanjuti laporan Anda, kata salah satu polisi. Diana mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Kalian tidak punya bukti apa-apa, teriaknya. Polisi itu menunjukkan dokumen. Kami sudah memeriksa catatan rekening dan komunikasi Anda dengan Haris. Kami memiliki cukup bukti untuk menahan Anda. Diana mencoba melarikan diri, tapi polisi segera mencegahnya. Dia meronta-ronta berteriak, Reza, aku melakukan ini untukmu. Aku mencintaimu. Reza hanya berdiri diam, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Saat Diana dibawa pergi, aku merasakan campuran antara lega dan kesedihan. Aku telah memenangkan pertempuran ini, tapi luka yang ditinggalkan tidak akan mudah sembuh. Namun, aku tahu ini belum selesai. Haris masih ada di luar sana, dan aku harus bersiap untuk menghadapi ancaman berikutnya.
Perang ini mungkin baru saja dimulai. Setelah Diana dibawa oleh polisi, rumah terasa sepi. Reza duduk di sofa dengan tatapan kosong, sementara aku berdiri di sudut ruangan, mencoba memahami situasi yang baru saja terjadi. Meskipun Diana sudah tidak ada, aku tahu ini belum berakhir. Nama Haris terus berputar di kepalaku. Siapa dia sebenarnya? Dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap kehidupan kami. 2 hari kemudian, ancaman baru muncul. Sebuah surat tanpa nama tiba di rumah, diletakkan di depan pintu. Saat aku membukanya, tanganku gemetar membaca isinya. Nadia, kau pikir dengan menyingkirkan Diana semuanya selesai? Kau salah besar. Aku akan memastikan kau dan Reza membayar mahal. Bersiaplah. Aku langsung menunjukkan surat itu kepada Reza. Wajahnya berubah tegang. Siapa yang bisa mengirim ini? Tanyanya. Haris, jawabku tanpa ragu. Dia tahu kita sudah menghancurkan rencananya dengan Diana. Sekarang dia mengincar kita. Reza menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Nadia. Semua ini terlalu berat. Aku menggenggam tangannya. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus melawan Reza. Haris tidak boleh menang. Hari itu, aku menghubungi Arif lagi. Dia setuju untuk menyelidiki Haris lebih dalam. Namun, sebelum penyelidikan itu bisa dimulai, ancaman lain datang. Malam harinya, kami mendengar suara kaca pecah dari ruang tamu. Aku dan Reza berlari ke sana dan menemukan sebuah batu dengan pesan lain yang dililitkan pada kertas. Ini baru permulaan. Berikan apa yang kami inginkan, atau rumah ini akan menjadi kenangan terakhir kalian. Reza memanggil polisi, tapi aku tahu mereka tidak akan bisa berbuat banyak tanpa bukti kuat. Aku merasa seperti terperangkap. Haris bermain di balik bayang-bayang, dan kami hanya bisa menunggu langkah berikutnya. Beberapa hari berikutnya, penuh dengan ketegangan. Aku menjadi lebih waspada, memastikan pintu dan jendela terkunci setiap malam. Namun Haris tampaknya tahu bagaimana menanamkan rasa takut. Suatu malam, saat aku sedang di dapur, aku mendengar suara telepon berdering. Reza mengangkatnya, dan wajahnya langsung memucat. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan. Setelah beberapa detik, dia menutup telepon dengan tangan gemetar. Siapa itu? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Reza menelan ludah. Dia bilang dia Haris. Dia tahu setiap gerakan kita. Dia bahkan tahu kamu baru saja keluar membeli bahan makanan tadi sore. Aku merasakan darahku berdesir. Bagaimana dia bisa tahu? Reza menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Nadia. Tapi dia bilang jika kita tidak menyerahkan uang, sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, aku merasa ada yang mengawasi rumah kami. Setiap bayangan dan suara kecil membuatku terlonjak. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi tekad. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku meminta bantuan seorang teman lama dari keluargaku yang memiliki koneksi kuat di dunia hukum dan keamanan. Dia setuju untuk membantu, meskipun aku harus membuka identitasku sebagai pewaris kekayaan keluargaku. Kita akan mencari tahu di mana Haris bersembunyi dan menghentikannya sebelum dia melangkah lebih jauh, katanya dengan tegas. Namun, rencana itu tidak semudah yang kubayangkan. Haris tampaknya selalu selangkah lebih maju. Dia mulai mengirim pesan-pesan ancaman ke ponsel Reza, bahkan ke emailku. Salah satu pesan terakhir membuatku merinding. Kau boleh melibatkan siapapun, Nadia. Tapi ingat, semua orang punya kelemahan, dan aku tahu kelemahanmu adalah Reza. Aku tahu Haris tidak hanya mengancam. Dia siap bertindak kapan saja. Malam itu saat aku dan Reza sedang berbicara di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita, hanya suara napas kami yang terdengar. Aku merasakan Reza menggenggam tanganku erat. Jangan bergerak, bisiknya. Suara langkah terdengar dari luar rumah, semakin dekat. Aku mencoba tetap tenang, tapi ketakutan itu hampir melumpuhkan. Tiba-tiba, pintu depan terdengar seperti hendak dibuka. Aku meraih telepon dan memanggil polisi, sementara Reza mengambil tongkat kayu di dekat sofa. Langkah-langkah itu berhenti dan semuanya menjadi sunyi. Saat polisi tiba beberapa menit kemudian, mereka tidak menemukan siapapun. Namun, di pintu depan ada pesan lain yang ditulis dengan cat merah menyala.
Ini baru awalnya, Nadia. Aku akan menghancurkanmu perlahan-lahan. Aku tahu bahwa Haris tidak hanya mengancam. Dia akan terus datang, dan aku harus siap menghadapi apapun yang dia lakukan. Namun, di balik semua ketakutan ini, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Haris rencanakan, dan saya harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Aku bertemu dengan teman lamaku, Fadli, yang memiliki koneksi di dunia keamanan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota, tempat di mana aku merasa cukup aman untuk berbicara. Fadli menatapku serius setelah mendengar ceritaku. Nadia, ini bukan hanya soal ancaman biasa. Orang seperti Haris memiliki jaringan luas. Jika dia sudah tahu tentangmu dan Reza, berarti dia punya rencana besar. Kita harus menghentikannya sebelum dia melangkah lebih jauh. Aku setuju, jawabku tegas. Tapi bagaimana? Dia tampaknya selalu tahu setiap langkahku. Fadli mengangguk pelan. Kita mulai dari orang-orang terdekat. Ada kemungkinan dia memiliki mata-mata di sekitarmu, atau dia memanfaatkan orang-orang yang mudah dia kendalikan. Siapa saja yang baru mendekatimu akhir-akhir ini? Aku terdiam sejenak, memutar ingatan. Diana jelas salah satu dari mereka, tapi dia sudah ditangkap. Namun, pikiranku tiba-tiba tertuju pada satu hal. Tetangga baru kami. Beberapa minggu terakhir, seorang pria bernama Faisal pindah ke rumah sebelah. Dia sering berusaha berbicara dengan Reza, seolah ingin menjalin hubungan baik. Awalnya, aku menganggapnya sebagai tetangga ramah, tapi sekarang semua terasa mencurigakan. Ada seseorang, kataku akhirnya. Tetangga baru kami, Faisal. Dia terlalu sering mencoba mendekati Reza. Aku tidak punya bukti, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh. Fadli mengangguk. Baik, aku akan menyelidikinya. Sementara itu, kamu harus lebih waspada. Jangan biarkan Reza pergi sendirian, dan selalu periksa orang-orang yang datang ke rumahmu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Saat aku masuk, aku melihat Reza sedang berbicara dengan Faisal di depan pagar. Perasaanku langsung tidak nyaman. Aku mendekati mereka, mencoba menyembunyikan rasa curiga. Reza, kamu di sini? Tanyaku dengan nada santai. Faisal tersenyum tipis padaku. Oh Nadia, aku hanya berbicara sedikit dengan suamimu tentang keamanan lingkungan. Ada beberapa kejadian aneh belakangan ini, bukan? Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu menarik Reza masuk ke dalam rumah. Setelah Faisal pergi, aku langsung berbicara. Reza, kamu harus berhati-hati dengan Faisal. Dia menatapku dengan bingung. Kenapa? Dia hanya tetangga biasa. Percayalah padaku, kataku. Aku punya firasat buruk tentang dia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan ancaman Haris, keterlibatan Faisal, dan bagaimana semua ini akan berakhir. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara dari luar jendela kamarku. Dengan hati-hati, aku membuka sedikit tirai dan melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengamati. Aku membangunkan Reza dengan cepat. Ada seseorang di luar, bisikku panik. Dia langsung bangun dan mengintip keluar. Wajahnya berubah tegang. Siapa itu? Apa dia Faisal? Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Kami memutuskan untuk tidak membuat keributan dan mengawasi dari dalam. Setelah beberapa menit, bayangan itu berjalan pergi, menghilang ke kegelapan malam. Keesokan harinya, aku melaporkan kejadian itu pada Fadli. Dia mengatakan bahwa dia akan mempercepat penyelidikan terhadap Faisal. Namun, sebelum aku sempat merasa lega, telepon rumah berdering. Suara di seberang terdengar dingin dan penuh ancaman. Aku harap kalian tidur nyenyak tadi malam. Karena malam-malam berikutnya, aku akan memastikan kalian tidak pernah merasa aman lagi. Aku langsung tahu siapa itu. Haris. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi soal ancaman. Ini adalah perang yang nyata. Dan aku harus menang, apapun risikonya. Fadli menelepon beberapa jam kemudian dengan kabar mengejutkan. Nadia, kau benar. Faisal adalah bagian dari jaringan Haris. Kami menemukan bukti komunikasi mereka. Dia memata-matai rumahmu, dan rencananya adalah menciptakan situasi di mana kau dan Reza terdesak untuk menyerah.
Aku merasa marah sekaligus takut. Jadi, apa langkah kita berikutnya? Kita jebak mereka, kata Fadli dengan tegas. Aku akan mengatur semuanya. Kita harus membuat mereka percaya bahwa kau siap menyerah. Aku menatap Reza yang duduk di sofa dengan ekspresi lelah. Aku tahu rencana ini berbahaya, tapi ini satu-satunya cara untuk menghentikan Haris dan jaringannya. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa langkah berikutnya Haris akan lebih brutal dari yang aku kira. Rencana jebakan yang disusun oleh Fadli mulai berjalan. Aku dan Reza setuju untuk berpura-pura menyerah. Kami mengirimkan pesan kepada Faisal melalui cara tidak langsung, menyampaikan bahwa kami bersedia bernegosiasi dengan Haris. Itu semua dilakukan dengan hati-hati, memastikan Haris merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Faisal, yang biasanya tampak ramah dan santai, kini terlihat semakin gugup setiap kali kami bertemu. Fadli meyakinkan kami bahwa ini adalah tanda bagus, mereka mulai merasa terpojok. Beberapa hari kemudian, Faisal mengetuk pintu rumah kami dengan wajah serius. Reza, Nadia, katanya, aku punya pesan dari seseorang yang ingin berbicara langsung dengan kalian. Aku dan Reza bertukar pandang, berpura-pura pasrah. Baiklah, kata Reza dengan nada lelah. Kami akan bicara. Faisal memberikan alamat sebuah gudang tua di pinggiran kota. Fadli langsung mengatur tim pengawasan untuk mengikuti kami tanpa terlihat. Saat tiba di gudang itu, suasananya begitu mencekam. Gudang tua yang gelap, bau lembab menyengat, dan suara samar air menetes di kejauhan. Dua pria berwajah keras berdiri di depan pintu, memeriksa kami dengan tajam sebelum mengizinkan masuk. Di dalam, Haris duduk di atas kursi dengan senyum puas yang membuat darahku mendidih. Akhirnya kalian menyerah juga, katanya. Kami tidak punya pilihan. Jawab Reza berpura-pura putus asa. Kami hanya ingin ini berakhir. Haris tertawa kecil. Tentu, itu bisa saja terjadi. Tapi kalian tahu aturannya. Serahkan aset yang kuminta dan kalian bisa pergi dengan selamat. Aku menggenggam tangan Reza erat-erat, memberi isyarat bahwa ini adalah bagian dari rencana. Kami akan menandatangani apapun yang kamu inginkan, kataku. Tapi kami butuh jaminan bahwa setelah ini, kamu akan meninggalkan kami. Haris memiringkan kepala, memandangku dengan penuh minat. Jaminan? Kau dalam posisi meminta jaminan? Lucu sekali, Nadia. Kau pikir aku akan begitu saja membiarkanmu pergi setelah kau menghancurkan rencanaku dengan Diana? Aku berusaha tetap tenang. Kami hanya ingin hidup tenang. Ambil apa yang kau mau dan pergi. Haris menatapku tajam, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Tanda tangani ini, katanya. Setelah itu, aku akan memutuskan apa yang terjadi dengan kalian. Aku tahu dokumen itu adalah surat kuasa palsu yang dirancang untuk mengambil alih semua aset Reza. Aku berpura-pura membacanya dengan hati-hati, padahal aku hanya mengulur waktu agar tim Fadli bisa memposisikan diri. Bagaimana kami tahu ini tidak akan disalahgunakan? Tanyaku, mencoba menunda. Haris menatapku tajam, lalu berdiri. Nadia, kau terlalu banyak bicara. Dia melangkah mendekat, dan saat itulah segalanya berubah menjadi kacau. Pintu gudang tiba-tiba didobrak dan tim Fadli masuk dengan senjata terarah. Haris dan anak buahnya panik, mencoba melawan, tapi mereka langsung dilumpuhkan. Faisal yang berada di luar mencoba kabur, tapi polisi yang berjaga berhasil menangkapnya. Aku dan Reza segera ditarik tempat aman oleh Fadli. Kalian baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk, meskipun jantungku masih berdetak kencang. Ini sudah selesai? Fadli menghela napas. Haris dan Faisal sudah ditangkap, tapi jaringan mereka masih luas. Kita belum bisa benar-benar merasa aman. Namun, saat aku mengira semuanya sudah mulai mereda, teleponku berdering. Suara dingin di ujung sana membuatku kembali tegang. Kalian pikir ini sudah selesai? Kalian hanya menghancurkan bagian kecil dari jaringan kami. Kami selalu mengawasi, dan kali ini aku sendiri yang akan menyelesaikan kalian. Telepon itu terputus sebelum aku sempat menjawab. Aku menatap Reza yang sudah kembali pucat. Siapa itu? Tanyanya. Haris mungkin bukan pemimpin sebenarnya, kataku, suaraku gemetar. Ini belum berakhir. Fadli yang mendengar percakapan itu tampak semakin serius.
Kita harus menemukan dalang di balik ini semua. Dan kali ini kita harus lebih siap. Aku menyadari satu hal. Perang ini baru saja memasuki babak yang lebih besar dan lebih berbahaya. Haris hanyalah permulaan. Di balik semua ini, ada seseorang yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Seseorang yang tidak akan berhenti sampai aku dan Reza benar-benar hancur. Suasana rumah terasa semakin mencekam setelah kejadian yang kami alami tadi malam. Meskipun Fadli dan timnya sudah datang dan berhasil mengamankan situasi, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Masalah ini jauh lebih besar daripada yang kami kira. Di luar sana, ada orang-orang yang mengincar kami, dan mereka tidak akan berhenti begitu saja. Reza dan aku duduk diam di ruang tamu, mencoba memproses semuanya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, kan? Reza bertanya dengan suara rendah, matanya tampak kosong, seperti mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Aku mengangguk perlahan. Tidak, Reza. Mereka punya koneksi yang kuat. Mereka pasti akan mencoba menyerang lagi. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberi sedikit ketenangan meskipun aku juga takut. Beberapa jam setelah kejadian itu, Fadli datang dengan wajah yang serius. Nadia, Reza, kita tidak bisa berdiam diri. Mereka sudah tahu kita mengawasi mereka. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan, katanya, langsung menuju ruang tamu. Ini bukan hanya soal uang atau balas dendam. Mereka punya tujuan yang lebih besar, dan kalian sudah terlibat di dalamnya. Aku menatap Fadli dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Fadli menghela napas panjang. Untuk sementara, kalian harus tetap di sini. Kami akan mengatur pengamanan lebih ketat. Tapi ini hanya sementara. Kami harus menemukan siapa yang ada di balik semua ini. Siapa yang mengendalikan semuanya. Hari itu berlalu dengan cepat, tapi ketegangan di antara kami semakin meningkat. Setiap suara di luar terasa lebih menakutkan, dan setiap langkah kami di rumah seolah diawasi. Aku tahu mereka bisa datang kapan saja. Aku tidak bisa lagi merasa aman, meskipun Fadli berjanji untuk mengatur semuanya dengan baik. Pagi berikutnya, kami terbangun dari tidur yang terganggu dan suara pintu diketuk keras. Aku segera melangkah menuju pintu dengan hati-hati. Reza berdiri di belakangku, matanya tidak lepas dari pintu depan. Saat aku membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun, di lantai depan ada sebuah kotak kecil yang tergeletak. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Apa ini? Peringatan lagi? Dengan ragu, aku mengambil kotak itu. Reza berdiri di belakangku, bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah catatan kecil di dalamnya. Kalian tidak bisa bersembunyi selamanya. Kami akan terus mengejar sampai kalian hancur. Hanya itu yang tertulis di catatan tersebut. Tak ada nama, tak ada petunjuk siapa yang mengirimkan ini. Tetapi pesan itu jelas, kami tidak akan pernah aman. Reza melihat catatan itu, wajahnya mulai memucat. Ini tidak berhenti di sini, Nadia. Kita harus pergi dari sini. Aku menatap Reza dan kemudian melihat catatan itu lagi. Kita tidak bisa pergi begitu saja, Reza. Mereka akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Kita harus mencari cara untuk menghadapi mereka. Namun, meskipun kami berbicara dengan tegas, perasaan takut masih menggelayuti hati kami. Kami tidak tahu siapa yang harus kami hadapi, atau apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Yang kami tahu, mereka lebih kuat dan lebih terorganisir daripada yang kami bayangkan. Hari demi hari, ketegangan semakin meningkat. Reza dan aku mencoba hidup seperti biasa, meskipun kami tahu setiap gerakan kami diawasi. Fadli sering datang ke rumah untuk memastikan pengamanan, tetapi kami tahu bahwa itu tidak cukup untuk melindungi kami sepenuhnya. Kami harus siap menghadapi apapun yang datang. Pada suatu malam, aku terbangun oleh suara keras yang datang dari luar. Aku mengintip dari jendela dan melihat beberapa mobil hitam terparkir di luar rumah. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang kami takutkan. Reza dan aku segera bersembunyi di ruang belakang. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Kami bisa mendengar percakapan mereka yang saling berbisik, tapi kami tidak bisa menangkap semuanya.
Mereka sudah berada di halaman belakang. Kami terjebak. Tidak lama setelah itu, pintu belakang rumah kami didobrak. Pintu terbuka dengan keras, dan seorang pria bertubuh besar masuk, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Mereka mengenakan pakaian gelap dan tampak sangat terlatih. "Jangan coba-coba melawan," kata pria besar itu dengan suara berat. "Kami tahu kalian sudah mengerti apa yang harus kalian lakukan. Kami tidak punya waktu untuk permainan ini." Aku merasa kepanikan menyelimuti tubuhku, namun aku berusaha tetap tenang. "Apa yang kalian inginkan? Kenapa kami? Apa salah kami?" Pria itu hanya tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah tahu semua yang akan kami katakan. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Sekarang waktunya membayar." Mereka mulai mengelilingi kami. Senjata-senjata mereka terarah pada kami, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Reza menatapku dengan cemas, tapi aku tahu tidak ada jalan lain. Kami harus melawan atau setidaknya bertahan. Fadli akhirnya datang, tetapi kami sudah terlambat. Sebelum timnya bisa masuk, pria besar itu sudah memerintahkan orang-orangnya untuk segera mengamankan kami. Kami tidak bisa berbuat banyak. Sambil berusaha mengendalikan napasku, aku berkata dengan tegas, "Kalian mungkin bisa mengendalikan situasi sekarang, tapi ini belum berakhir. Kami tidak akan menyerah begitu saja." Pria besar itu hanya tersenyum sinis. "Tentu saja, tapi waktu kalian hampir habis. Kami sudah punya semua yang kami butuhkan." Kami dibawa ke sebuah ruangan yang lebih aman oleh tim Fadli, tapi ancaman itu masih ada. Kami tahu bahwa ini belum berakhir. Kami hanya memulai perjalanan panjang untuk bertahan hidup. Orang-orang yang kami hadapi ini jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan. Dan pertempuran ini baru saja dimulai. Situasi semakin tak terkendali. Kami sudah dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih aman, jauh dari rumah kami, yang kini sudah menjadi sasaran. Namun, meskipun tempat baru ini lebih terlindungi, ketegangan tetap melingkupi kami. Kami terus diawasi, dan setiap gerakan terasa lebih sulit dari sebelumnya. Kami berdua, meskipun berusaha tetap tegar, tahu bahwa ancaman terhadap kami belum berakhir. Bahkan, perasaan bahwa kami hanya sekadar langkah dari bahaya yang lebih besar semakin menggerogoti pikiran kami. Fadli datang pagi itu dengan berita buruk. "Kalian harus tetap tenang. Kami sedang melakukan yang terbaik untuk melacak mereka. Tapi aku harus jujur, mereka bukan kelompok biasa. Mereka punya koneksi yang sangat luas. Bahkan ada kemungkinan beberapa orang di sekitarmu sudah terlibat," katanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku menatapnya, perasaan cemas mulai menghimpit dadaku. "Apa maksudmu dengan terlibat?" tanyaku, suara serak. Fadli menghela napas panjang. "Maksudku, ada kemungkinan orang-orang yang kita percayai, termasuk beberapa orang yang dekat dengan kalian, sudah bekerja sama dengan mereka. Ini lebih besar daripada yang kalian bayangkan, Nadia. Aku tidak bisa menjamin siapa yang masih bisa dipercaya." Reza menatap Fadli dengan pandangan tajam. "Kamu mengatakan ada orang di sekitar kami yang terlibat? Kami harus tahu siapa mereka." Fadli tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. "Kami sedang melacak beberapa nama, tapi kami butuh waktu. Aku tidak bisa menjamin siapa yang sudah tergelincir. Tapi jika ada seseorang yang mendekati kalian dengan niat buruk, kalian harus berhati-hati." Kami terdiam, seolah kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati kami. Dalam dunia yang penuh intrik ini, siapa yang bisa kami percayai? Bahkan orang terdekat bisa menjadi ancaman. Ketakutan itu semakin menyelimuti kami, karena kami tahu siapapun yang ada di belakang semua ini, mereka tahu setiap langkah yang kami ambil. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Kami tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap suara di sekitar rumah membuat jantung kami berdegup lebih cepat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kami tahu satu hal, kami harus lebih berhati-hati. Pada malam hari, saat Reza dan aku duduk berdua di ruang tamu, tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka tanpa suara. Tanpa sesempat kami bergerak, seorang pria mengenakan jas hitam dan masker muncul. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi tatapannya sangat tajam. "Apa yang kalian inginkan?"
Reza berusaha mengendalikan diri, meskipun aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Pria itu melangkah lebih dekat, lalu berhenti beberapa langkah di depan kami. "Kami ingin kalian berhenti mengganggu kami," ujarnya, suaranya datar, namun penuh ancaman. "Jika kalian terus melawan, kalian akan membayar dengan harga yang sangat mahal." Aku bisa merasakan ketegangan semakin memuncak. "Kami tidak melawan kalian, kami hanya mencoba untuk bertahan hidup," kataku dengan suara sedikit bergetar, tetapi berusaha keras untuk tetap tenang. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang terasa sangat dingin. "Kalian tidak mengerti. Ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini tentang kuasa yang lebih besar. Kalian sudah memilih jalur yang salah." Suasana semakin mencekam, dan sebelum kami sempat bereaksi, pria itu mengangkat tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di luar. Seketika, dua pria lainnya masuk ke dalam ruangan. Mereka menatap kami dengan tatapan yang penuh ancaman. Semua senjata mereka terarah ke kami, dan aku bisa merasakan bahwa mereka siap untuk melakukan apa saja untuk menguasai kami. Aku menatap Reza, yang wajahnya sudah pucat. Kami tahu kami tidak bisa melawan mereka, tetapi kami tidak bisa menyerah begitu saja. Kami tidak tahu siapa mereka atau apa yang mereka inginkan. Tapi aku tahu satu hal, kami tidak bisa membiarkan hidup kami dihancurkan begitu saja. "Mengapa kami?" Reza bertanya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" Pria yang lebih besar di depan kami itu mengangkat bahunya sedikit. "Kalian sudah terlalu banyak tahu, lebih banyak dari yang seharusnya. Itu sebabnya kalian harus dihentikan." Aku merasakan tubuhku kaku. "Apa yang terjadi kalau kami tidak menyerah?" tanyaku, berusaha menunjukkan keberanian meskipun dalam hati, aku takut. Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum dingin dan mengisyaratkan kepada dua pria lainnya. Mereka bergerak dengan cepat, mengikat tangan kami dengan kuat dan memborgol kami ke kursi di ruang tamu. Mereka mulai menginterogasi kami, berusaha mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan semakin menekan, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun pada saat yang sama, aku juga tahu bahwa kami tidak bisa menyerah begitu saja. Jika kami memberi mereka apa yang mereka inginkan, kami akan kehilangan segalanya. Kami harus melawan, meskipun kami tidak tahu seberapa lama kami bisa bertahan. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara mobil dari luar. Fadli pasti sudah datang. Timnya sudah pasti dekat. Aku bisa merasakan sedikit harapan di dalam dadaku, meskipun aku tahu bahwa situasinya sudah semakin berbahaya. Aku berbisik pelan kepada Reza, "Fadli akan datang. Kita harus bertahan sedikit lebih lama." Reza mengangguk, dan meskipun ketakutan, dia tampak mencoba untuk tetap tegar. Kami tahu bahwa jika kami bisa bertahan cukup lama, mungkin kami masih punya kesempatan untuk melawan dan keluar dari semua ini. Namun dalam hati, aku tahu bahwa tidak ada yang akan sama lagi setelah ini. Kami terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan kami harus mencari cara untuk bertahan hidup. Kegelapan malam semakin mencekam. Reza dan aku duduk dalam keheningan di ruang belakang yang tampak kumuh. Setiap detik terasa begitu lama. Aku dan Reza saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Kami sudah terjebak dalam situasi yang tidak kami mengerti. Semuanya begitu gelap, seperti tidak ada jalan keluar. Pria besar yang sejak tadi mengawasi